Nah, masuk ke Microsoft Word itu kalau kalian lihat di desktop Ibu ya, di sini ada menu Microsoft Word-nya, shortcut-nya. Ini dikatakan dengan shortcut karena jalan pintas. Ini sengaja Ibu besarkan supaya terlihat dengan jelas di kalian. Ini Word-nya, ini shortcut-nya bisa diklik 2 kali kalau menggunakan shortcut seperti ini. Atau ya menggunakan menu aplikasi yang sudah diinstal lewat menu start. Nah, di start ini kalian kalau Word itu pasti huruf W di awalnya. Jadi kalian cari W. Nah, ini W. Nah, ini Word-nya. Ya, ini kalian cuma klik 1 kali maka akan langsung ke jendela Microsoft Word-nya. Atau menggunakan Run. Ya, mesin pencari. Di sini kalian ketik aja Word kata kuncinya. Nah, maka akan muncul Word-nya. Ini cuma klik 1 kali. Ya, jadi langsung dibawa. Nah, kita pakai shortcut. Shortcut ini klik 2 kali, double klik. Nah, ketika double klik, kalian akan langsung dibawa ke jendela Microsoft Word-nya. Ya, nah hari ini Ibu aplikasi yang punya Ibu yaitu Word 2019. Sebenarnya tidak masalah kalian menggunakan Word versi berapapun, tidak masalah karena fungsinya sama, menunya pun sama, hanya letak-letaknya saja yang berbeda ya. Nah, ini tampilan awal dari Microsoft Word ya. Ada beberapa template yang disediakan dari Microsoft Word, boleh digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah recent dokumen terakhir ya. Ini kalau dokumen yang pernah Anda ketik kemarin atau baru saja, maka filenya akan tertera di dokumen terakhir yang sudah dibuka. Nah, kita ambil yang dokumen. Di sini ada di menu awal ini ya, Bu sampaikan dulu di menu awal ini ada menu Home, New, Open. Nah, Open ini untuk membuka file yang sudah ada di komputer kalian. Ini kalian bisa gunakan menu Open. Atau ya untuk file baru kalian gunakan menu New menunya. Nah, ini saya pilihnya blank dokumen karena saya ingin memperlihatkan dari Anda langkah-langkah awalnya menggunakan dari Microsoft Word. Nah, jendela Microsoft Word tampilan dasarnya ya akan seperti ini kalau kalian belajar Microsoft Word. Tampilan dasarnya seperti ini. Ada menu yang di atas, kita mulai dari paling atas. Ini adalah menu Quick Access Toolbar, letaknya ada di pojokan ya. Dari namanya sudah kenal nih, quick berarti cepat. Ini akses cepatnya dari Microsoft Word. Dari open, misalnya kalian pilih open, maka secara otomatis file yang kalian ketik kayak di awal tadi akan muncul. Dan juga misalnya kalian pilih menunya mau dihilangin supaya nggak terlalu penuh di atasnya, saya hilangin print preview, maka centang yang hitam tadi kalian klik maka dia akan hilang ya. No-nya juga dihilangin misalnya. Nah, centangnya dihilangin, jadi menu yang Quick Access Toolbar ini juga akan hilang sesuai perintah yang Anda sisipkan. Yang di atas adalah title bar. Title bar ini adalah judul dokumen yang kalian miliki. Jadi kalau judul dokumennya pernah disimpan dengan nama misalnya latihan 1, maka title bar ini berubah jadi nama jadi latihan 1. Tetapi apabila belum disimpan, ini tulisannya defaultnya akan ditulis dengan dokumen 1. Biasanya seperti itu ya. Nah, di ujung sini ya, ini menu untuk biasanya kalau orang yang merah ini adalah menu untuk menutup, close ya. Ini tahu semua, apal semua anak-anak nih. Nah, yang kedua ini adalah restore. Nah, ini restore ini untuk memperkecil layar Anda sekecil ini kalau Anda bisa lihat, dan maximize untuk membesarkan. Ini minimize ya. Minimize ini adalah untuk menyembunyikan, dia letaknya kembali ke menu yang paling bawah ini ya, di menu taskbarnya di bawah. Nah, ini dibesarkan langsung muncul aja lagi diklik. Nah, cuman disembunyikan, tidak ditutup. Nah, menu yang kedua ya, ini menu yang berikutnya adalah menu bar. Ini menu bar, letaknya di sini. Ada file, home, insert, beside, dan seterusnya. Ada fungsi dan tujuannya masing-masing. Menu file ini ya sama seperti tadi, ada new, open, info, save, dan save as, print, share, dan yang lainnya. Ya, fungsinya nanti kita jelaskan perlahan-lahan selama masih praktek ya.
Nah, ini membuat dokumen, open membuka, save menyimpan, save as untuk simpanan baru ya. Print jelas untuk print. Home, menu home ini ada menu lagi, menu pop-up tambahannya, ribbonnya. Di sini masih banyak menunya, nanti Ibu jelaskan lagi pelan-pelan. Nah, dan seterusnya ya. Ini menu insert, design, layout, yang lainnya. Ya, kita mulai dari misalnya dari menu home ya. Kita mulai dari menu home. Menu yang pertama adalah paste, copy, cut. Saya yakin Anda semua sudah tahu ya. Ini saya buka dulu dokumen yang sudah terakhir dibuka. Nah, ini dokumennya yang terakhir buka Ibu, yang ini Ibu kopikan. Nah, ini copy. Nah, sekarang Ibu buka dokumen yang kosong tadi. Nah, ini Ibu paste. Paste itu menempelkan. Nah, jadi dipastekan ke sini ya, sesuai kebutuhan. Nah, kalau cut ini misalnya ini yang saya mau cut, berarti dia menghilangkan. Kalau mengcopy itu menggandakan ya. Kalau cut itu menghilangkan terus ditempelin di bagian mana yang ingin kalian jalankan. Setelah itu kita ke menu font. Menu font ini yaitu menu tulisan ya. Kita mulai dari menu yang paling atas, yaitu yang paling pertama itu adalah font style. Ini font style, kalian memilih tema dari tulisan kalian. Ya, pilih salah satu tulisan yang mana yang menurut kalian menarik. Nah, yang sesuai dengan tema ketikan kalian. Nah, kalau sudah, ini adalah font size. Jadi kalian membesarkan ukuran dari ketikan kalian. Seberapa besar, bisa boleh menggunakan menu pop up yang satunya lagi, memperkecil font size yang kecilnya atau memperbesarnya ya. Nah, ini untuk kalau ada tulisan kadang-kadang kan ada yang besar di depan, ada yang huruf besar semua. Nah, ini bisa berubah di sini, atau kapitalnya per kalimat, huruf kapitalnya per kalimat ya. Atau ini kata gaul sih ya, kata orang ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita pilih yang kapital per kalimat misalnya, bisa juga, atau hanya pada awal kalimat saja. Nah, ini saya kembalikan ke ukuran semula 12. Ini saya kembalikan ke ukuran semula, Times New Roman, udah kembali deh ya. Nah, sekarang ini ada bold untuk menebalkan ketikan kalian ya. Italic untuk membuat garis miring, underline untuk membuat tulisannya bergaris bawah ya. Ini ada lagi untuk underline, ada stylenya lagi. Stylenya boleh kalian pilih sesuka hati kalian dan sesuai kebutuhannya. Nah, ini kalau stylenya tulisannya kayak di garis tengah gitu, ada garisnya lagi ya. Nih seperti ini kayak garis tengah. Ini saya besarkan dulu biar kelihatan. Oke, tuh kayak di garis tengah seperti itu ya. Kalau dalam tulisan matematika, biasanya sih matematika sih yang pakai ginian. Matematika ada yang saya misalnya tulis bentar dulu, saya bantu. Misalnya X2. Duanya kita blok dulu biar jalan perintahnya di 2. Nah, ini bisa dia di bawah atau bisa di atas. Biasanya matematika pakai seperti ini ya. Nah, berikutnya lagi untuk ini sebenarnya kayak style warna huruf gitu ya. Jadi kalian pilih stylenya, shadownya mau warna apa, shadownya, pinggirannya, terus warna hurufnya apa, masih banyak lagi. Ini untuk stabilo ya, highlight color dari tulisan kalian. Nah, ini untuk tulisannya berwarna apa. Tapi ya di blok dulu biar jalan. Kalau nggak di blok, ntar nggak jalan tulisannya. Seperti itu ya. Nah, ini ada lagi ya, yang berikutnya adalah paragraf. Ini saya hapus dulu ya, terlihat. Oke, saya copy lagi dari sebelah sini.
Nah, ini paragraf ya, ini untuk kalian membuat pengaturan. Ini pengaturan yang pertama. Nah, ini bulat, ini namanya bulat, yang sebelahnya numbering ya. Ini bulat, misalnya ini saya kasih bulatnya dulu. Nah, hari, bawahnya tanggal, jam. Nah, ini ya seperti ini namanya bulat. Nah, kadang-kadang dalam penulisan bulat ini kalian akan menyisipkan tanda titik dua. Tanda titik dua ini supaya rapi, kalian tandain aja virusnya titik dua, tapi ini harus diblok dulu supaya jalan perintahnya. Ingat, setiap kalian memberi perintah diblok dulu ketikannya, jadi supaya jalan. Ini setelah diklik, ini berarti tabnya akan berhenti di sini. Ini pembatas tab berhenti. Nah, ketik tab titik 2 ke bawah lah, ini tab tuh kan rapi, atas bawah tidak akan pernah jenjang. Beda kalau kalian kekerin satu-satu kayak gini, diketik pakai spasi, dikeker gitu, kadang-kadang bisa meleset, kadang-kadang menyetun tuh nggak sama gitu. Padahal waktu waktu kalian ketik kayaknya pas-pas aja. Nah, itulah Bu, sebenarnya nggak setiap aturan spasi itu nggak sama, karena ketikan kalian di awal jumlah hurufnya beda gitu. Jadi lebih baik kalian gunakan fungsi tab ini, karena fungsi tab ini pasti ya sama, berhentinya di 4 lebih. Nah, sekarang nih kadang-kadang nih ada kita sisipkan titik-titik. Nah, titik-titik ini kita sisipkan lagi aja tab 1 kali. Nah, tab aja lagi, soalnya hari Senin. Nah, gitu ya, bawahnya lagi tab tuh tanggal berapa, 6 tuh, seperti itu. Nah, kalau kalian misalnya membuatnya masih kosongan dulu pakai titik-titik, boleh. Nah, ini di blok dulu semua, kasih tanda berhenti titik-titiknya, misalnya di angka 9, kasih tanda berhenti tabnya di 9, klik 2. Ini kan sudah muncul nih tabnya, klik 2 kali cepat. Nah, nih kalian akan dibawa, bukan ini tab. Nah, oke. Saya masih terklik penggarisnya. Nah, nih ya, kalau kalian klik penggaris ini 2 kali, kalian akan dibawa di text setup. Text setup ini untuk mengatur halaman kalian, papernya, tapi kita nanti jalan ke situ nanti ya. Tapi kalau kalian klik tabnya ini, nah ini tab tulisannya. Saya maunya berhenti di angka 9 di yang ini. Saya pilih center, saya pilih titik-titik, saya set oke. Kita lihat perubahannya. Nah, tuh rapi kan, dan tidak perlu kalian kasih titik-titik panjang-panjang terus dihitungin jumlah titiknya berapa, yang bawahnya juga sama. Waduh, repot ya. Mungkin kayak gini nih caranya, pasti sama ya, pasti tidak akan meleset, sama dari bawah sampai atas jumlah titiknya pasti sama, dan di print pun rapi gitu. Jadi nggak perlu kalian keker-keker lagi. Nah, sekarang untuk misalnya mau ditambahin lagi nih, ini boleh tinggal diklik, tapi ini yang di atasnya nggak boleh berubah, yang bawahnya aja berubah, nggak apa-apa. Kita ambil dulu ini di tab tuh, tabnya dirubah, baru di sini kita ubah jadi 1. Harap hadir tepat waktu, menggunakan pakaian rapi kan. Nah, ini seru nih digunakan ketika kalian membuat surat atau membuat dokumen yang lain ya. Nah, terus dalam perintah berikutnya yaitu untuk rata kanan kiri paragrafnya, tapi diblok dulu. Nah, biasanya kan cenderungnya orang pakai yang ini. Nah, kalau ibu terlalu nggak suka, kenapa? Karena dia nggak rata, nggak bagus kanan kirinya. Nah, kalau yang ini center, ini right, rata kanan. Kalau yang ini rata kiri. Nah, ibu lebih senang pakainya rata kanan kiri karena rapi kanan kirinya, nggak kelihatan jenjangnya. Ini disebut dengan pengaturan spasi.
Nah, spasi 1, 1,15, 1,5, dan seterusnya. Kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Mau pilih yang mana spasinya? Ya. Nah, setelah itu sudah masuk sini. Nah, kita masuk ke ini untuk pengaturan paragrafnya ya. Nah, ini ada spasi 1, spasi 2. Tuh. Kalau apa ya kata orang, style dari tulisan kalian. Tapi Ibu jarang yang menggunakan style ini, lebih baik ke pengaturan sesuai dengan perintah atau kaidah dalam penulisan surat atau penulisan paragraf. Jadi karena ini pengaturannya menggunakan pengaturan luar negeri gitu. Jarang kadang-kadang nggak match dengan pengaturan punya kita, karena kita punya kaidah dalam penulisan paragraf dan juga dalam penulisan surat. Berikutnya kita ke menu insert. Menu insert ini punya tugas dan fungsinya juga. Nah, kalau yang pertama ini adalah cover. Pasti sudah tahu semua cover, yaitu membuat cover depan sebuah halaman. Jadi ini disediakan template-nya. Mau template yang mana terserah sesuai dengan keinginan kalian. Maka ini letaknya udah paling depan. Ini adalah paling depan dari ini anak ibu buka gak? Ya, ini kopernya, koper depan. Jadi kalian pilih. Ada yang kedua, kalian pilih blank dokumen. Jadi dia pilih membuat blank dokumen baru. Saya pilihnya di sini di bawah blank dokumen begini. Jadi kalau saya ngetik blank dokumennya akan muncul terus nih. Nah, sesuai dengan kebutuhan saya, sesuai dengan keinginan. Ya. Nah, break. Berarti ditambahin lagi. Nah, sekarang di blank dokumen yang berikutnya saya mau sisipkan tabel. Jadi tabelnya sesuai kalian mau yang mana gitu, jumlah kolomnya, jumlahnya. Ini tabelnya ada stylenya lagi untuk mempercantik tabelnya. Desain ini untuk mempercantik tabel kalian. Tuh, bentuknya kan seperti ini ya, tabelnya dipercantik. Ada layout dari tampilan tabel ini. Dia kalau kalian buat tabel maka akan ada menu tambahan. Di sini ada desain dan layout. Di sini ada untuk menghapus kolomnya atau row-nya atau tabelnya semua. Mereka akan hilang ya. Nah, di sini lagi misalnya mau ditambahkan, saya mau taruh dia di sini. Ini untuk dia menambah bagian atas, ini untuk bagian bawah ditambahin, ini untuk tambahin sebelah kiri, ini untuk tambahin sebelah kanan. Ya, tergantung kalian taruh pointernya di mana. Ingat ya, yang kelap-kelip ini namanya pointer. Terus yang berjalan kanan kiri kayak gini nih, ini yang berputar-putar ini namanya kursor. Kursor kalian. Nah, jadi jangan sampai terputar. Sekarang saya mau menggabungkan. Kalau ini digabungin jadi satu pakai energi cell. Nah, ini digabungin jadi satu. Misalnya kata. Beda dengan yang di bawah tadi. Senang. Beda ya, karena mereka dua ini udah beda kolom. Kalau yang ini sudah penggabungan. Nah, yang ini bisa lagi pengaturannya. Ini rata tengah, ini rata bagian bawahnya, ini ke bagian atas, ini rata kiri, ini rata kanan, ini rata tengah ya. Nah, ada lagi nih, ini direksinya mau dirubah dia jadi pengaturannya nih, kemereng, lurus, sesuai dengan kebutuhan kalian. Sesuai dengan kebutuhan yang pembuat ya. Berikutnya kita ke insert. Tadi ada insert picture. Nah, di sini saya mau insert picture.
Nah, bergabung lagi nih. Oke, di sini saya insert picture. Nah, picturenya dari komputer, dari disk drive. Nih, ini kalau dari drive kalian, maka otomatis dari yang di drive akan muncul picturenya, gambarnya. Ini ada stylenya lagi, mau dibikin style seperti bagaimana, bentuknya dibikin bintainya atau bulat, bagaimana tergantung keinginan kalian ya, membuat sesuai dengan kebutuhan yang pastinya ya. Sesuai kebutuhan dan keinginan, itu dari fungsi insert. Paskan untuk menu berikutnya. Setelah menu insert, nah ini menu insert, ini untuk menu kalian membuat sebagai gambaran, membuat gambar dan yang lain-lainnya. Ini menu-menu dasar dulu yang dijelaskan. Nah, yang berikutnya menu desain. Desain ini ya, kalian misalnya membuat watermark. Ini yang sering digunakan dulu. Dijelasin yang sering digunakan. Ntar yang jarang digunakan ntar aja. Ini watermark ini fungsinya kalian membuat, misalnya kadang-kadang tuh kalau kalian upload di Facebook atau supaya tidak ada yang apa ya, tidak ada yang menjiplak gitu, menjiplak pekerjaan kalian. Jadi kalian bikin watermarknya. Nah, ini misalnya teks pertamanya do not copy, bentuknya Indonesia, Inggris. Nah, misalnya ini auto. Ini tulisannya saya kasih warna supaya kelihatan kuning, and play. Tuh. Terus, nah ini tadi karena dia saya pilih warna kuning, atau kita ganti warnanya di custom. Pilihnya warna merah biar kelihatan. Tuh, close. Do not copy. Do not copy. Jadi akan muncul seperti ini watermarknya. Ini adalah tag color tambahannya. Watermarknya saya hilangin dulu, remove watermark, itu berarti kalian menghilangkan ya. Ini adalah membuat warna dari halaman pekerjaan kalian ya, tag colornya, color dari halaman pekerjaanmu. Atau ya kita pilih tag border. Bentar, saya mutekan dulu semuanya biar rasanya tidak bersaing dengan yang lain. Nah, sekarang saya pilih tag border, cancel dulu. Oke, ini tag border saya klik. Ini adalah kalian membuat garis tepi dari pekerjaan kalian. Saya pilih ya art. Art ini berarti banyak apa ya, banyak pilihannya, banyak gambarnya. Saya pilih yang terang, yang warna merah supaya terlihat ya. Oke, nah ini dia seperti ini. Jadi kayak dibikin bingkai pekerjaan kalian. Nah, ini dari tag border tadi ya fungsinya. Nah, sekarang kita ke tag layout. Di tag layout ini kalian dibawa dalam pengaturan kertas, tag setup. Nah, tag setup seperti yang di awal tadi Ibu katakan, bisa lewat penggaris, klik 2 kali penggarisnya ya. Ini penggaris kalian klik 2 kali, maka kalian sudah dibawa ke pengaturan tag setup. Atau di menu pop up seperti ini tag setupnya. Nah, kalau margin ini ukuran kertas kalian, tapi ya ini yang sudah ditentukan oleh dari Microsoft Word-nya. Kalau kalian ingin merubah, klik di custom marginnya. Nah, ini bisa kalian rubah top itu bagian atas, top bagian bawah, left, right, dan yang lainnya ya. Terus ke orientasi. Orientasi kertas mau potret atau landscape, vertikal atau horizontal ya. Ini tergantung kebutuhan juga. Size kertas ini adalah ukuran kertas yang kalian pakai. Kalian pakainya yang mana sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah kolom. Kalian membagi kertas pekerjaan kalian jadi 2 kolom nih. Nih, misalnya saya gitu deh biar kelihatan. Oke.
Oh, dia jadi 2 kolom, satu kertas jadi 2 kolom tanpa harus insert kolom seperti ini ya, hanya perlu di layoutnya tadi. Nah, tapi misalnya ada 3 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan ya. Ini saya buat hanya 1. Nah, saya menjelaskan yang sering kita pakai ya, yang sering digunakan nanti Anda gunakan. Nah, ini rephrase nanti di pertemuan berikutnya, mudah-mudahan ada waktu Ibu kasih tahu yang lain-lainnya. Nah ya, ini untuk view ini misalnya di laptop kalian itu nggak kelihatan garisnya kayak punya Ibu ini kan ya, seperti ini nggak kelihatan. Nah, di view ini yang kalian klik terusnya, nah jadi dia akan tampil. Nah, ini seperti ini. Atau ini kalian mau lihat di atas yang atasnya bagaimana, yang bawahnya bagaimana, di split. Nah, jadi biar misalnya nih kalian nih mengetik undangan banyak, kadang-kadang kan mesti turun naik bawah atas gitu, jadi repot. Nah, mending pakai view ini, remote splitnya, supaya apa? Misalnya ini saya mau lihat hari, nah, jadi tinggal dinaikin aja, padahal kalian sudah bekerja di satu dokumen, jadi nggak perlu pakai bolak-balik lihat atas lihat bawah, jadi tinggal pakai yang ini aja ya, supaya memudahkan kalian bekerja. Sampai di situ dulu.